Perkenalkan, saya dengan Sarun Veronica Tukimin, NIM 1814 2010776, kelas A3 semester 7, mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kajian literasi, tren dan isu pada sistem gastrointestinal untuk memenuhi proyek ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Nurse Verjaina Mastur Eskep MKep. Tren dan isu pada sistem gastrointestinal serta evidence-based practice mengenai gastric bypass. Seperti yang kita ketahui, sistem pencernaan pada manusia berhubungan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkannya untuk diproses oleh tubuh. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi lebih dari yang dibutuhkan tubuh, dapat menyebabkan orang tersebut mengalami kelebihan berat badan. Terdapat berbagai macam metode untuk menurunkan berat badan. Ada yang hanya mengatur diet dan lain sebagainya. Tapi untuk mereka yang tergolong overweight atau obesitas, upaya-upaya tersebut tidaklah efektif. Mereka membutuhkan tindakan yang lebih invasif. Di beberapa negara yang sudah maju teknologi kedokterannya, satu keterampilan bedah yang menjadi sangat laris saat ini adalah malabsorpsi dengan gastric bypass. Gastric bypass adalah bedah bariatrik yang dilakukan untuk membatasi asupan atau restriktif maupun penyerapan makanan atau malabsorpsi dengan memotong sebagian dari lambung. Lanjut, kita masuk pada prosedur gastric bypass, di mana tahapan operasi berdasarkan prosedur gastric bypass ini adalah yang pertama itu pembuatan lambung baru dari lambung lama, di mana lambung baru ini berukuran sangat kecil. Yang kedua itu usus kecil yang menyambung langsung dengan bagian bawah lambung lama. Yang ketiga, bagian bawah usus kecil ditarik dan dihubungkan langsung ke lambung baru. Keempat, lambung baru yang dibuat adalah tempat di mana makanan diolah. Ukurannya kecil untuk membatasi makanan yang bisa ditampung. Lanjut, kita masuk pada manfaat gastric bypass, di mana gastric bypass ini dapat memberikan penurunan berat badan jangka panjang. Selain menurunkan berat badan, operasi gastric bypass dapat memperbaiki dan mengatasi kondisi yang sering dikaitkan dengan kelebihan berat badan, termasuk yang pertama itu penyakit gastroesophageal reflux, yang kedua itu penyakit jantung, yang ketiga tekanan darah tinggi, apnea tidur parah, dan diabetes tipe 2. Kita masuk pada evidence-based practice berdasarkan jurnal yang terlampir. Berikut adalah evidence-based practice dari beberapa jurnal penelitian yang terlampir mengenai operasi gastric bypass, di mana outcome yang didapat yaitu yang pertama, sebagian besar dari pasien dalam penelitian ini berhasil menurunkan berat badan dengan rata-rata EWL adalah 73,6% atau 29 sampai 246%, dan rata-rata total penurunan berat badan 44% atau 14 sampai 144 kg dalam 3 tahun setelah dioperasi. Selanjutnya yang kedua, dalam penelitian ini, pasien yang memiliki onset obesitas pada saat dewasa cenderung berhasil mencapai penurunan berat badan 39% dibandingkan dengan pasien yang onset obesitasnya pada masa anak-anak yaitu sekitar 32%. Ketiga, tingkat remisi diabetes setelah operasi adalah 56% pada 1 tahun follow up, 63% setelah 2 tahun, dan 66% setelah 3 tahun. Angka yang sesuai untuk hipertensi adalah 39%, 41%, dan 57%, dan untuk hiperlipidemia 54%, 34%, dan 74%. Yang keempat yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa preoperatif yang tinggi berat badan, BMI preoperasi yang tinggi, obesitas anak-anak, gangguan kejiwaan, diabetes preoperasi, dan hipertensi preoperatif secara independen terkait dengan resiko penurunan berat badan yang tidak optimal setelah prosedur gastric bypass. Sekian presentasi dari saya mengenai tren dan isu pada sistem gastrointestinal. Shalom, selamat pagi dan terima kasih.